memberikan hipotesa, perspektif, dan pemahaman dari segi analisa. Kalau kita bicara nuklir, sebenarnya maaf aja ya, si Iran itu sebentar lagi akan kiamat itu. Bentar Pak Paul, ini ada isu katanya Khamenei sudah tewas, tapi itu mungkin ada satu channel rohani pembelajaran Kristen yang membahas seperti itu. Nah, kelihatannya orang-orang Kristen dari tadi itu pada banyak yang bertanya, tapi kalau saya sih dari informasi belum ada informasi Belum yang lah. resmi gitu. Kalau tewas pasti Belum. langsung Jadi nanti di IDF langsung keluar. jadi Oh, banyak termakan hoax gitu ya. Jadi Iya, sementara ini tolong hati-hati kalau namanya informasi hati-hati. begini, ya jangan sampai kemakan hoax gitu dalam arti ya informasi yang bicara inilah ya yang aktual lah, informasi aktual Ya, yang benar gitu. hati-hatilah. Belum sampai ke sana Belum gitu. Ompong, ada, belum ompong. ada. Itu aja Pak Kalau Paul. mati belum, tapi kalau keluar lari dari Teheran dia udah nggak di Teheran lagi. Silakan Pak Paul. Ya, silakan Pak Paul lanjut. Nah, nggak apa-apa, kita lanjut dengan perang nuklir aja ya. Oke, Ulat Dudi silakan, Ulat Dudi. Fokus dengan perang nuklir ya. Salam semuanya, Salam, salam. Tuhan berkati. Maaf ya bagi kawan-kawan yang sudah kumpul 22 orang termasuk YouTube. Ini saya mengkritisi, memberikan hipotesa, perspektif, dan pemahaman dari segi analisa. Kalau kita bicara nuklir, sebenarnya maaf aja ya, si Iran itu sebentar lagi akan kiamat itu. Ingatkah kita fenomena Chernobyl, Jepang, ya kan? Saya mohon kepada Prabowo, udahlah nggak usah beli alutsista yang membuang-buang uang. Persis apa yang dikatakan Paul Dere, Pak Termesta, ya kan? Bagaimanapun tujuan teknologi itu positif, tapi teknologi itu jadi bencana seperti dua mata sisi uang. Coba kita merenung, merefleksikan diri kita sejak abad ke-7. Mereka itu kan mengajar, terutama kaum ulama, saudara kita nih. Jika ketemu orang Yahudi, pengikut Yesus, pepet mereka, jepit mereka, pojokkan mereka, ujungnya apa? Disiksa, dibinasakan. Inilah stigma-stigma yang membahayakan, menjadi bencana di dalam ilmu pemahaman yang spiritual. Kembali kepada dunia. Coba kita merenung. Reagan dengan Gorbachev, perang dingin, ditakutkan akan terjadi perang dunia ketiga. Saya terlalu yakin perang dunia ketiga ini tidak mungkin terjadi. Bencana COVID dari 2019 sampai 2022. Berapa juta manusia mati. Itu saya yakin dan percaya itu buatan manusia, bukan Tuhan yang ciptakan. Kembali nuklir. Apakah si Iran pemimpinnya nggak sadar? Begitu dihajar Israel, ayakan nuklir, pokoknya reaktor nuklir. Mungkin yang mengawasnya itu yang PVIP, pengawasan ketat, itu kan minggir kalau dihajar Iran oleh Yahudi, Israel, itu kan mati anjing mereka. Mati. Dendam akan terjadi di kalangan baik pemenang maupun yang kalah. Coba kita renungkan. Ya kan, negara Vatikan yang luar biasa. Tenang, adem, dengan apapun menganut. Negara kita, khusus Indonesia ini, perkembangan luar biasa karismatik. Itu kan orang-orang Katolik kan jadi benci dengan orang karismatik. Kenapa? Yang digaya itu bukan orang-orang di luar Kristen, tapi orang-orang Katolik. Jadi saya maaf ya, saya pelajari selidiki tentang karismatik dengan teori Anastasia, Onanias, Trinitas, itu kan banyak terjadi perdebatan yang tidak ada ujung-ujungnya.
Akibatnya apa? Dendam, kesumat terjadi. Coba kita analisa, buat riset penelitian. Berapa banyak mereka yang sudah menyeberang ke pengikut Yesus. Ini kan luar biasa terjadi. Apakah di negara lain? Saya yakin sama. Dua mata sisi uang nih, baik Iran yang biadab itu, pasti ada manusia yang merindukan kedamaian, ketenangan. Karena ada kebencian, itulah bencana ini terjadi. Berlomba-lomba buat teknologi nuklir. Padahal nuklir itu tujuannya kan untuk kemanusiaan, ekonomi, sosial, dan ada politiknya, tapi disalahgunakan oleh individu manusia. Si Putin sendiri lihat, untuk mengamankan dia, remote control sudah dibawa-bawa oleh ajudannya. Begitu dihajar oleh Amerika, dia knop, tekan aja remote controlnya. Bencana terjadi. Kenapa? Dia kaya raya, dia mau jadi seperti Nazi Hitler dulu. Sama itu, gak beda. Hitler zaman eranya Nazi. Sama dengan Tiongkok, Amerika, Rusia yang secara diam-diam expose habis-habisan teknologi. Coba belajar dari Cina. Untuk kemanusiaan, walaupun pesawatnya nggak secanggih negara Rusia, Israel maupun Amerika. Saya rasa dialog kita ini, coba kita introspeksi. Alangkah sedihnya kita terjadi kematian di mana-mana. Walaupun bukan orang Kristen yang mati, tapi orang-orang. Sedangkan Yesus katakan, aku adalah Tuhan, Yahweh, yang menghimpun semua manusia di dunia ini. Sedih nggak kita sebagai Yesus, ya kan, Allah Bapa, ya kan, yang luar biasa mencintai kita. Malah dia panggil kita untuk berdebat pintar. Kadang-kadang kepintaran kita ini kadang-kadang nyusahin orang bodoh. Bukan orang bodoh tuh jadi pintar, malah kita bodohin, ya. Makanya apa yang dikatakan Pak Paul Daire tadi menarik tuh tentang ekonomi. Ngapain kita buang-buang duit beli senjata nuklir, apalagi Indonesia yang mayoritas penduduk mereka. Kita kan hanya 10%, ya kan. 10%-nya jadi bulan-bulanan. Demikian sekelas informasi kita dialog. Mungkin waktunya sudah tiba jam 00. Silakan Pak Paul. Oke, terima kasih buat partisipasi teman-teman semuanya. Ya, Pak Om Tova, Pak Teddy, Ulat Bulu, Bu Dora, Pak Andi, ya, dan juga semuanya, Pak Putih juga, God bless you semuanya. Mudah-mudahan hari ini sudah diupload ya. Coba ya, sudah diupload belum ya? Kita hari ini seperti kemarin ya, 2,1 live viewer ya. Kiranya semua pembicaraan kita nggak kosong, walaupun kita bercanda, walaupun kita banyak ini ya, tapi tidak akan kosong dan didengar, karena apa yang kita bicarakan selalu, wah belum diupload ya, waduh ini pasti nguploadnya ke tempat yang salah ini. Tapi satu lagi dikit Pak Paul. Ya boleh. Kalau kita melihat ke depannya kita udah nggak urus ini, perang ini bakal selesai. Cuman saya melihat ke depannya, dengan jatuhnya ular terakhir di dunia ini yang kepalanya dipotong, ini ke dunia keislaman akan dipermalukan ya ke satu. Terutama di Indonesia, kita lihat ke depannya aja. Indonesia akan diperbesar tuh kemaluannya, ya kan. Jadi kita forward, jadi dia nanti kalau mau bakar-bakar gereja, berhentiin kebaktian, berhentiin ibadah, dia akan malu. Soalnya ularnya udah kepalanya dicop, udah dunia tambah damai dah. Itu Kak, itu harapan kita. Thank you. Oke. Ya, Pak Paul, ini kan hari ini ada isu katanya. Sorry ya. Ya lanjut. Gimana? Iya sebentar Pak Paul, ini ada isu katanya Khamenei sudah tewas, tapi itu mungkin ada satu channel rohani pembelajaran Kristen yang membahas seperti itu. Nah kelihatannya orang-orang Kristen dari tadi itu pada banyak yang bertanya, tapi kalau saya sih dari informasi belum ada informasi yang resmi gitu. Kalau tewas pasti belum, jadi nanti di IDF langsung keluar. Jadi banyak termakan hoax gitu ya. Jadi sementara ini tolong hati-hati kalau namanya informasi begini, ya jangan sampai kemakan hoax gitu. Dalam arti ya informasi yang bicara
ya yang bicara inilah ya, yang aktual lah, informasi aktual Ya, yang benar gitu. Belum ada, belum sampai ke sana gitu. Ompong, ada, ompong. ada. Itu aja Pak Kalau Paul. mati belum, tapi kalau keluar lari dari Teheran dia udah nggak di Teheran lagi. Itu faktanya Ya, udah. itu kita udah bahas kemarin kan sama-sama ya, Wow, Pak dia Andi. udah lari. Tapi kalau Ya, apakah dia katanya tewas di Teheran karena bom segala macam. Nah, kadang-kadang belum bohong. demi konten channel-channel pembelajaran Kristen ini belum tentu juga benar apa informasi yang dia buat gitu. Tetapi kalau sampai itu benar, itu ya paling tidak ada konfirmasi dari pemerintah Iran atau pemerintah Israel dulu. Itu aja sih Pak Paul tambahannya supaya jangan di kolom komentar Iya banyak nih, sekali waduh, pertanyaan tadi yang gitu. ngawur-ngawur itu, iya. Oke, Iya, terima kasih semuanya. Kiranya suara kita didengar oleh Prabowo dan Istana Negara, DPR, MPR, ya, BAIS, BIN, Mabes Polri, Mabes TNI, ya juga Dubes, Kedutaan Indonesia di Belanda. Oke.